Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP bersama saya Thomas Rinto Harumonte. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia yang terjadi pada tahun 1811 sampai 1816. Kita tahu bahwa tahun 1808, Louis Napoleon mengutus Herman Willem Daendels ke Pulau Jawa. Nah, tugasnya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena kita tahu pada masa itu, Inggris telah menguasai daerah-daerah di sekitar Pulau Jawa, seperti di Sumatera, menguasai Ambon, juga menguasai daerah Banda. Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh oleh Daendels adalah yang pertama, meningkatkan jumlah tentara, lalu yang kedua, membangun pabrik senjata, yang ketiga, membangun pangkalan armada, yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, kurang lebih sekitar 1.100 km. Lalu yang terakhir, membangun benteng-benteng pertahanan. Dalam rangka mewujudkan langkah-langkah tersebut, Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau yang kita kenal dengan istilah kerja rodi. Selain menerapkan kerja paksa, Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana untuk menghadapi Inggris. Langkah-langkah tersebut, yang pertama, mengadakan penyerahan hasil bumi atau yang kita kenal dengan istilah kontingentan. Yang kedua, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang sangat murah. Istilah lainnya kita kenal dengan vervliegte leverante. Lalu yang ketiga, melaksanakan Praenger-stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi. Lalu yang terakhir, yang keempat, menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing, yaitu kepada para pengusaha dari Cina. Daendels merupakan penguasa yang disiplin, tegas, dan kejam, sehingga ia dikenal sebagai gubernur jenderal yang bertangan besi. Tindakan Daendels yang kejam tersebut ternyata bagi orang Belanda sendiri sangat dibenci. Daendels juga menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing. Berarti, ia sendiri telah melanggar undang-undang negara. Hal tersebut mengakibatkan ia dipanggil pulang ke negerinya dan digantikan oleh Jassens pada tahun 1811. Nah, Jassens ternyata berbeda dengan Daendels. Ia lemah dan kurang cakap. Pemerintah Jassens mewarisi situasi keamanan dan ekonomi yang sangat buruk di Pulau Jawa pada masa itu, serta dibayang-bayangi ancaman Inggris yang sewaktu-waktu menyerang Pulau Jawa. Akhirnya, pada bulan Agustus 1811, Inggris mendarat di Batavia atau sekarang Jakarta dan menyerang pasukan Jassens. Serangan Inggris tersebut mengakibatkan Belanda yang dipimpin oleh Jassens menyerah dan menandatangani perjanjian atau kapitulasi Tuntang. Nah, apa isi dari kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada 11 September 1811 tersebut? Yang pertama, seluruh kekuasaan militer Belanda yang ada di kawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, hutang pemerintah Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris atau tidak diakui oleh Inggris. Yang ketiga,
Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Nah, setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia, kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Dengan demikian, telah dimulai kekuasaan Inggris di Indonesia. Nah, apa kebijakan Raffles selama memerintah di Indonesia? Kebijakan Raffles pada bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus segala kebijakan Daendels seperti kontingenten atau pajak, penyerahan, diganti dengan sistem sewa tanah atau land rente. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Namun, upaya Raffles dalam menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan. Kenapa? Faktor pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Faktor kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan Raffles di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, masing-masing karesidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Nah, kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah yaitu Rafflesia arnoldi. Kebijakan yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama, sebab pemerintahan Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh. Mengapa? Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja di Eropa dalam perang koalisi. Lebih tepatnya, perang koalisi yang ke-6. Perang koalisi ini diikuti oleh Rusia, Inggris, Swedia, Austria, Spanyol untuk melawan Prancis, hingga akhirnya mengalahkan Napoleon Bonaparte. Untuk memulihkan kembali keadaan Eropa, maka diadakan Kongres Wina
tahun 1814, sedangkan untuk memulihkan keadaan di wilayah Nusantara diadakan Konvensi London pada tahun 1814 antara Inggris dengan Belanda. Nah, apa isi dari Konferensi London tersebut? Yang pertama, Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu direbut Inggris, termasuk daerah Jawa dan daerah lain yang dulunya dikuasai Belanda dan diserahkan melalui kapitulasi Tuntang, itu dikembalikan oleh Inggris ke Belanda. Isi yang kedua, penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung tahun 1816. Yang ketiga, John Vendel diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Sekian pembelajaran IPS kita kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang materi-materi yang dibahas di video ini, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar video ini. Akhir kata, terima kasih karena sudah menonton video ini dan selamat belajar.